teman-teman yang menderita diabetes ataupun misalnya keluarganya menderita diabetes mungkin pernah menghentikan obat diabetesnya atau menghentikan insulinnya untuk beberapa saat ya. Mungkin karena alasan pertama, pergi keluar kota, obat tertinggal di rumah. Ini dihentikan bisa beberapa hari, bisa sampai beberapa minggu. Ada juga yang menghentikan obat diabetes itu karena alasan sudah jenuh ya. Misalnya orang yang menderita diabetes sudah 5 tahun, 6 tahun sudah memakai, terutama yang memakai insulin. Karena harus menyuntik 1 hari sampai 4 kali, itu membuat pasiennya ada rasa jenuh untuk sementara menghentikan pemakaian insulin. Ada juga yang mengalami trauma ya, pernah memakai obat gula, itu tiba-tiba terjadi hipoglikemi, pasiennya sampai tidak sadarkan diri. Ini pun membuat pasiennya enggan memakai obat gula. Nah, apa yang terjadi di dalam tubuh kita jika kita menghentikan obat gula? Pertama, kita tahu ya, yang namanya diabetes itu terjadi karena sel beta pankreas itu mengalami kerusakan sehingga produksi insulinnya berkurang. Padahal insulin ini penting untuk mengantarkan gula darah dari pembuluh darah ke sel-sel tubuh yang membutuhkan sebagai sumber energinya. Sehingga penggunaan obat diabetik baik yang oral atau yang tablet maupun dengan insulin itu sebenarnya untuk memacu kerja pankreas untuk menghasilkan insulin yang lebih banyak atau mensubstitusi kekurangan insulin dengan pemberian insulin sehingga kebutuhan kalori dari sel-sel itu terpenuhi. Jika kita menghentikan penggunaan obat diabetik baik yang tablet maupun yang insulin, itu mengakibatkan jumlah insulin di dalam tubuh kita itu menurun. Akibatnya jumlah kalori yang berasal dari glukosa darah itu juga berkurang di dalam sel karena tidak ada yang mengantarkan glukosa. Akibatnya sel-sel ini akan berusaha untuk mendapatkan sumber energi baru, yaitu dari lemak. Ketika lemak ini dipecah menjadi sumber energi, maka akan dihasilkan keton. Benda-benda keton yang dihasilkan dari pemecahan lemak ini akan mengakibatkan keasaman darahnya meningkat. Keasaman darah yang meningkat inilah yang bisa menjadi sumber penyakit yang disebut dengan ketoasidosis diabetik. Ketoasidosis diabetik merupakan keadaan akut, keadaan yang perlu penanganan cepat jika tidak bisa membawa kematian bagi pasiennya. Ciri-ciri daripada ketoasidosis diabetik atau keasaman darah yang meningkat ini, pertama, pasiennya akan membuang air kecil yang frekuensinya meningkat, rasa haus yang berlebihan, lelah yang berlebihan, disertai dengan nyeri perut, dan yang khas adalah bau napasnya seperti bau aseton, yaitu bau seperti kutek pada wanita. Nah, pasien yang mengalami ketoasidosis penanganannya harus di ruangan khusus ya, di ruangan intensif dari rumah sakit. Untuk menekan daripada keasaman darah ini, maka diberikan pemberian insulin yang agresif, biasanya melalui infus atau intravena. Selama pemberian insulin yang intensif, yang agresif ini, itu ada bahayanya yang perlu diantisipasi bagi teman-teman yang berada di ruangan intensif. Pertama adalah gula darah yang turun atau hipoglikemi. Kemudian nilai kalium yang rendah, itu juga harus diantisipasi, dan terjadinya bengkak pada otak. Sehingga teman-teman yang mengalami diabetes harus punya komitmen. Pertama, komitmen untuk tidak menghentikan obat-obat diabetik
Nah, yang kedua, harus secara reguler mengecek gula darahnya. Tanpa komitmen, maka kejadian yang seperti yang disebut dengan ketoasidosis diabetik itu bisa terjadi. Rekan-rekan, cukup sekian pembahasan kita tentang diabetik, khususnya apa yang akan terjadi di dalam tubuh kita jika kita menghentikan secara tiba-tiba daripada obat diabetik baik tablet maupun insulin. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar.